Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi akan mempresentasikan materi yang berjudul perkembangan media video sebagai media pembelajaran. Nah, adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Lailatun Nurul Maulidah, yang kedua Lu'lu'ul Mahrusa, dan yang ketiga adalah Pujiatur Rahmah. Nah, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai media video. Nah, apa sih media video itu? Media video adalah media yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran yang menggunakan unsur audio dan visual. Nah, lebih tepatnya yaitu video adalah sebuah gambar yang bergerak dan memiliki suara. Nah, media video saat ini itu telah mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang kini semakin canggih, di mana video itu memiliki berbagai peran. Selain sebagai sarana hiburan, video juga dapat berfungsi sebagai media pembelajaran. Nah, video yang digunakan sebagai media pembelajaran ini berperan sebagai pengantar informasi dari guru kepada siswa. Nah, menurut saya, media video yang digunakan sebagai media pembelajaran itu adalah media pembelajaran yang sangat efektif. Karena apa? Karena dengan adanya video pembelajaran, jika ada siswa yang masih kurang paham, siswa tersebut masih bisa mengulangnya kembali atau memutarnya kembali sampai siswa tersebut benar-benar paham. Jadi, media video itu juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami sebuah konsep. Jadi disarankan seorang guru itu membuat video pembelajaran itu yang sangat menarik agar siswanya itu tidak bosan dalam pembelajarannya. Nah, dengan menerapkan video dalam proses pembelajaran itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi siswa itu merasa dengan metode yang diterapkan guru tersebut itu menarik perhatiannya, sehingga siswa akan bisa lebih fokus ke materi yang diberikan oleh guru tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan ketika seorang guru akan membuat video pembelajaran, yaitu yang pertama, isi video yang ditampilkan harus sesuai dengan tema yang akan disampaikan, yaitu jadi sesuai dengan topik pembelajarannya. Yang kedua, gambar-gambar yang ada di dalam video tidak memuat unsur pornografi, tindakan asusila, tindakan yang menistakan ras, dan tindakan kekerasan. Yang ketiga, durasi setiap video tidak terlalu panjang, minimal atau maksimal disarankan itu 3-5 menit saja. Karena apa? Agar siswanya itu tidak merasa bosan. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah tentang karakteristik media video. Yang pertama yaitu dalam media video itu mampu menampilkan gambar yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Contohnya dalam pembelajaran IPA, kita ingin melihat organ di dalam tubuh seorang manusia. Nah, kita kan tidak bisa melihat organ dalam manusia itu dengan mata secara langsung. Jadi, dalam media video itu ditampilkan organ-organ dalam manusia seperti ginjal, jantung, usus, lambung, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu media video itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Ya, karena video itu mampu mempertahankan perhatian siswa yang melihat video daripada mendengarkan saja. Jadi siswa itu lebih tertarik dengan melihat media video daripada mendengarkan ceramah dari guru, karena itu sangat membosankan. Terus yang ketiga yaitu pengoperasiannya itu relatif mudah jika guru tersebut memiliki skill. Iya, karena jika seorang guru tersebut sudah memiliki skill, maka dalam membuat video pembelajaran maka akan terasa sangat mudah. Jika seorang guru tersebut belum memiliki skill, maka seharusnya guru tersebut mengikuti pelatihan-pelatihan bagaimana caranya membuat media video pembelajaran yang sangat menarik bagi siswa.
Kemudian yang keempat, dapat digunakan berulang kali. Karena media video itu sebuah video, jadi bisa diputar berulang-ulang. Jika siswanya itu masih belum paham, maka bisa diputar kembali. Dan itu sangat memudahkan bagi siswa yang mungkin dalam pemahamannya itu kurang. Kemudian yang terakhir yaitu pesan yang panjang dapat dibuat secara singkat dalam media video. Karena dalam media video itu kita hanya menampilkan konsep-konsepnya saja, jadi tidak membahas secara keseluruhan agar tidak jenuh siswa dalam melihatnya. Seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis media video. Nah, jenis-jenis media video yang pertama yaitu video animasi. Yang mana kata animasi itu diambil dari kata animation, to animate, yang dalam kamus bahasa Inggris itu artinya kurang lebih adalah hidup atau menghidupkan. Nah, sehingga video animasi ini disebut juga dengan gambar yang bergerak atau film animasi yang bergerak. Nah, disertai juga dengan suara yang dapat ditampilkan sesuai materi pembelajaran yang akan diangkat atau yang akan diberikan oleh guru. Kemudian jenis media video yang kedua yaitu adalah video tutorial. Yang mana pada video tutorial ini di dalamnya adalah pembelajaran yang di dalamnya itu terdapat materi pembelajaran interaktif sehingga itu siswa dapat belajar secara mandiri dan tidak ada batasan dalam belajar, misalnya terhalang oleh tempat, itu tidak ada. Karena dengan video ini kita itu dapat siswa itu dapat belajar dimanapun dan kapanpun mereka berada. Nah, untuk membuat video animasi, kemudian membuat video tutorial, itu juga sudah banyak terdapat aplikasi-aplikasi lainnya. Misalnya terdapat juga PowerPoint. Nah, PowerPoint ini kan biasanya digunakan guru untuk menyampaikan materinya, materi pembelajarannya itu, dan biasanya itu juga dibuat untuk presentasi kan. Nah, akan tetapi karena seiring berjalannya waktu, maka PowerPoint itu bisa diubah sehingga dapat ditambahi dengan animasi, sehingga pembelajaran itu lebih menarik. Kemudian terdapat juga Powtoon. Nah, Powtoon ini juga merupakan perangkat video animasi yang berbasis online. Nah, dalam penggunaannya pun juga cukup mudah dan dapat digunakan oleh guru maupun siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, karena di dalam Powtoon ini kita bisa membuat beragam video seperti video marketing, kemudian video untuk menjelaskan sesuatu, video presentasi, dan bahkan iklan. Kemudian ada juga aplikasi KineMaster. Nah, KineMaster ini kan merupakan software yang sudah banyak digunakan oleh para YouTuber untuk menjelaskan tutorial sesuatu yang dirancang dengan baik. Nah, dalam penggunaannya pun juga tidak terlalu sulit karena di dalamnya itu sudah terdapat fitur-fitur yang mudah untuk difahami. Kemudian ada juga tuh aplikasi InShot. Aplikasi InShot. Yang mana dalam aplikasi InShot itu
itu dapat mendukung kita dalam memotong atau menggabungkan video itu dengan misalnya efek glitch kan. Nah, kemudian bisa juga dengan menambahkan musik, kemudian efek transisi, kemudian filternya itu yang dapat mempercantik video itu kan. Kemudian dapat juga menggunakan teks, stiker, kemudian terdapat bisa mengganti dengan latar belakang. Kemudian ada juga CapCut atau biasanya kita bacanya CapCut ya. Itu di situ di CapCut itu juga malah sudah terdapat template video sehingga kita itu bisa secara langsung memakai template-nya itu sehingga kita tidak perlu susah-susah, maksudnya mengkreasikan video yang akan kita buat itu dikreasikan seperti apa gitu. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Iil. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan media video. Yaitu yang pertama ada kelebihan dan yang kedua ada kekurangan. Adapun kelebihan ini terdapat 4 kelebihan yang tercantum dalam PPT. Yang pertama yakni menambah suatu dimensi baru. Dimana maksud menambah dimensi baru di sini? Dimensi itu merupakan ukuran. Jadi ketika kita menggunakan media video dalam pembelajaran anak usia dasar atau SMP ataupun SMA, itu dapat menambah dimensi ukuran atau suatu waktu yang bisa diputar atau dilihat kapan saja, karena media video itu adalah media yang dapat kita putar atau kita tampilkan sewaktu-waktu, jadi tidak perlu untuk menunggu pada jadwal yang telah ditentukan begitu, karena belajar itu dimanapun kapanpun bisa dilakukan. Lalu yang kedua yakni menyajikan gambar bergerak. Nah, dalam media video itu dapat modifikasi atau dibentuk sedemikian rupa untuk menjadikan video itu menjadi menarik. Jadi biasanya seorang guru atau seorang dosen atau seorang mahasiswa yang biasanya membuat video pembelajaran atau video animasi itu biasanya ditampilkan atau membuatnya itu harus semenarik mungkin agar si pendengar atau murid itu dapat menangkap penjelasan atau materi-materi yang dijelaskan dalam video itu dengan baik dan benar. Kemudian dapat menampilkan suatu fenomena. Jadi yang ketiga ini menampilkan suatu fenomena, di mana dalam media video itu dapat menampilkan fenomena. Suatu fenomena itu adalah suatu kejadian. Contohnya dalam media video kita memaparkan sebuah materi sejarah. Nah, sejarah itu adalah suatu fenomena yang dapat kita pelajari karena kita bisa mengerti latar belakang atau perjalanan dari seorang pahlawan yang telah memperjuangkan negara kita. Jadi video itu dapat memaparkan suatu fenomena. Kemudian menjelaskan keadaan yang nyata, di mana video itu kita menjelaskan suatu materi itu secara nyata. Contohnya kita membuat video tentang proses fotosintesis, kemudian menjelaskan tentang materi pelajaran IPA, di mana itu ada
materi bagian-bagian dari tubuh manusia, kemudian bagian-bagian dari tubuh hewan. Di situ terdapat suatu fakta di mana manusia itu mempunyai mata, mempunyai hidung, mempunyai mulut, mempunyai organ dalam seperti hati, lambung, usus dan sebagainya. Kemudian kekurangan. Sekarang kita masuk dalam kekurangan ya. Kekurangan di sini juga ada 4, yaitu yang pertama menimbulkan keraguan penonton. Ya, biasanya kita menyaksikan video-video yang ada, contohnya di dalam YouTube atau di dalam sebuah kayak Telegram ataupun Instagram itu biasanya itu ada menimbulkan di dalam hati kita itu timbul rasa keraguan, apakah video itu nyata, apakah video itu benar gitu, apakah video itu tidak hoax gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu membutuhkan alat proyeksi. Betul sekali, dimana kalau kita membuat sebuah video, kita itu membutuhkan alat-alat untuk membantu, alat-alat yang digunakan untuk membantu jalannya suatu proses pembuatan video yang baik, suatu proses pembuatan video yang menarik. Contohnya seperti PPT, kemudian LCD gitu ya. Kalau ingin menjadikan video itu semenarik mungkin, mungkin saja bisa dengan animasi-animasi begitu. Kemudian sebagian orang itu kurang konsentrasi. Biasanya ketika dari pengalaman saya sendiri, ketika dulu saya belajar dalam dalam daring atau dalam waktu yang dimana itu kita itu dituntut untuk belajar dalam bentuk video, itu saya itu kurang memahami karena biasanya di sekeliling saya itu saya tidak bisa mengkontrol kondisi sekeliling saya, karena biasanya itu ada tetangga yang ramai seperti bergurau-gurau, kemudian ada tetangga yang lain ada yang melaksanakan hajatan dan lain sebagainya, itu dapat mengganggu konsentrasi kita. Beda lagi kalau kita belajar langsung di dalam kelas, di mana itu khusus untuk siswa atau siswi yang dikhususkan untuk belajar begitu. Jadi meskipun kita mungkin saja tidak dapat berkonsentrasi karena adanya keramaian dalam kelas lain yang berada dalam sekolah tersebut. Contohnya di kelas saya itu sedang mulai pelajaran dan di kelas yang lain itu tidak. Contohnya seperti jam kos gitu ya, di kelas lainnya itu kan biasanya seorang siswa atau murid itu pasti ramai, dia bercanda gurau bersama teman-temannya sampai lupa dengan sekelilingnya. Nah itu juga bisa membuat konsentrasi belajar kita itu terganggu. Tapi di sisi lain di situ kan ada guru, nah, di mana guru tersebut itu bisa mengatasinya. Contohnya seperti guru tersebut membesarkan suara ataupun menegur kelas lain yang telah mengganggu kelas yang telah belajar begitu. Jadi media video ini kekurangannya yang ketiga yaitu sebagian orang itu mendengarkannya itu kurang konsentrasi begitu. Kemudian yang keempat, tidak dapat menjelaskan materi secara rinci. Nah, di mana dalam video tersebut kalau kita membuat, contohnya saya membuat video yang berdurasi panjang, contohnya seperti 20 menit, 30 menit, itu sudah membuat bosan seorang murid gitu ya. Jadi kita itu sebagai guru harus bisa menjelaskan sesuatu itu detail, tapi itu tidak membutuhkan waktu yang lama, karena sejatinya seorang murid atau seorang manusia ketika diperlihatkan dengan video-video yang
waktunya itu relatif lama, mereka itu akan bosan. Nah, kebosanan itu akan mengganggu konsentrasi mereka. Nah, konsentrasi mereka itu akan terganggu, bisa saja mereka itu membayangkan hal-hal yang lain begitu. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa membuat perhatian seorang siswa itu tertuju pada video yang telah kita buat, yaitu dengan membuat video animasi yang bagus, animasi yang menarik, kemudian videonya itu relatif singkat tapi sudah menjelaskan atau sudah mencakup semua materi yang telah dipelajari begitu. Cukup hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan mengetikkan pertanyaannya di grup WhatsApp atau di kolom komentar. Terima kasih.